Nah akhirnya kita saat itu udahlah sampai ke rumah pertama. Nah di rumah pertama ini kita beristirahat sejenak, lalu kita melihat beberapa koleksi dari AA, kita inisialnya AA aja lah. Nah kita melihat koleksi AA yang saat itu punya hewan peliharaan gecko, merpati. Bukan merpati. Merpati punya orang. Kan kasih makan sama dia. Gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah punya apa? Burung hantu dan juga punya hidroponik kecil-kecilan. Betul. Itu. Jadi yang paling memorable itu. Nah, setelah itu malam datang dan ya seperti ide yang aku terus ulang-ulang dari tadi, kita belajar bareng, pakai metode debat lain sebagainya, bla 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 bla. Nah akhirnya kita belajar tuh ya, tiba-tiba AA ini datang. Hei teman-teman, kalian sepertinya terlalu bersemangat untuk mengerjakan soal ini. Lebih baik kita main kartu saja. Betul. Nah main kartu. Nah saya kan orangnya berprinsip saat itu Kak Dewang. Saya berprinsip saya nggak akan ikutan main kartu karena lebih baik belajar. Betul. Dan benar saat itu saya belajar. Nah mereka mulai main kartu. Cuma tiba-tiba 15 menit kemudian Albert Einstein ini bangun dari tempat tidur. Lalu berkata, ayo kita ikut main kartu gitu ya. Jadi saya itu kaget, wow, sosok yang saya idolakan selama ini akhirnya terpengaruh untuk mulai ikut main kartu gitu ya. Jadi aku setelah pikir-pikir, kalau dia aja sampai kepengaruh, berarti aku punya hak yang sama untuk ikut bermain kartu itu. Kan Albert Einstein itu guru kita semua. Guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi kalau misalkan dia berasa bahwa main kartu itu tidak berpengaruh ke pelajaran, berarti pengaruh. Pelajaran matematika materi peluang. Iya betul sempatnya saat itu. Kataku gini, Albert Einstein, kartu as itu ada 4 dan ada bener di soal tuh. Berapa kemungkinan kartu as hati keluar peluangnya? Betul. Saat itu dia menjelaskan, jadi gini bos, tot itu kan ya, biasa kalau menjelaskan tuh sangat bersemangat gitu. Makanya kalau diundang nanti kalian ngerti kenapa dia itu bersemangat. Sangat bersemangat. Dan itu bener real. Sampai saya, Kak Dewang, Mr. Bim sama AA tuh kayak terkagum-kagum gitu. Orang lagi bermain kartu, dia bisa memecahkan teorinya. Jadi istilahnya gini, dia bisa tahu bahwa kartu apa aja nih yang belum keluar nih. Betul. Itu jadi dia sering menang. Karena kepake banget. Oh ini udah. Nah peluangnya berapa nih kartu ini muncul. Jadi itu hebatnya salah satunya. Jadi dia nggak sekedar main tapi ngerti exposure yang diberikan dari bermain kartu itu. Sekali. Nah selanjutnya itu sudah hari kedua di mana momen dompet hilang ini terjadi. Tapi saya nggak akan ngulangi momen dompet hilang terus akhirnya ketemu lain sebagainya. Tapi ada ternyata satu yang belum terungkap dan Kak Dewang akan ngasih tahu. Jadi guys, pada saat momen dompet hilang itu udah diceritain belum sih siapa AA itu? Ya aku bilangnya sepupu kamu aja. Oh ya, itu sepupu saya. Jadi sebenarnya kami itu orang-orang yang santai gitu. Sudah santai, tenang. Jadi pada saat Kak Bisma itu panik di mana dompet saya itu isinya KTP, uang dan lain sebagainya. Tapi saya lalu Albert Einstein, Mr. Beams dan sepupu saya ini makan yuk. Iya, jadi si AA ini itu punya kakak. Pokoknya Mr. A. Kita kasih dia Mr. A gitu. Nah, Mr. A itu jadi kita sebelum ke pantai ya, kita mampir dulu ke rumah itu. Entah kenapa saat itu lagi posisi saya panik, sempet-sempetnya mampir. Sekitar mendekati maghrib saat itu. Maghrib. Azan maghrib itu. Alasannya karena azan maghrib. Jadi kita menepi dulu ke rumah Mr. A, terus udah, ayo kita makan dulu. Udah habis nanti juga ketemu, makan aja dulu makan. Dalam hati saya, aduh ya Allah, saya nih
pikiran ke dompet, tapi Iya. perut saya ini Lapar. Jadi saya tetap makan, tapi sumpah saya meringis saat itu. Oh, jadi nggak fokus makan. makan sambil melamun. Ya betul, karena ya udah yang penting perut keisi, energi ada. Kalau istilahnya bentar lagi kita nangisnya yang kencang. Karena energinya sudah ditambah lagi Iya, makan itu. jadi begitulah, bayangkan betapa santainya saat itu yang kebetulan menghantarkan kepada dompet ketemu. Betul Tapi sekali. kalau misalkan skenario Tuhan mengatakan dompetnya hilang, tangisan air mata sampai ke rumah tidak akan jadi ada. UTBK. Iya, pokoknya gagal total. Nah, selanjutnya itu adalah proses perjalanan menuju ke rumah kedua dari AA. Jadi kita tuh nginepnya di rumah AA. Betul. Dan kita pengen ke rumah keduanya yang berada di kota. Iya. Sambil menuju ke situ ya Kak Dewang, ada teman kita Mr. Bims ini menyarankan Iya. alangkah baiknya kita main dulu ke saudara Mr. Bims. Ya. Alasannya karena saat itu kadang-kadang akan bekerja di salah satu perusahaan. Nah, akhirnya kita melakukan dong perjalanan kita ke rumah saudara Mr. Bims. Ya. Dan akhirnya kita sampai. Dan itu perjuangannya. Betul, perjuangannya itu sangat melelahkan karena rumahnya itu berada di tengah-tengah komplek penduduk yang padat. Betul. Tapi sebelumnya itu persawahan. Ya. Jadi, Dan ada hal yang unik juga. iya. Sekarang itu udah ada namanya Google Maps. Yes. Tapi guys, kita dikasih alamatnya cuman nama kompleknya doang. Iya. Kita cari sendiri gitu di HP kemana. Oh iya, saat itu gamblingnya. Iya. Kita hanya nyebutin nama. Iya. Terus, oh ya kayaknya ini, Iya. ini ya. Datang ke rumah A, aduh bukan, salah. Datang ke rumah B, salah. Datang lagi, salah. Dan akhirnya pada saat menjelang maghrib lagi ketemu. Iya, betul, menjelang maghrib. Jadi kita sampai ke situ ya teman-teman. Sampai ke situ. Kayaknya sih saat itu kita tuh karena bertepatan dengan maghrib tuh sholat dulu. Iya. Belum ada momen lain lah. Oh, iya, Ini iya. kita sholat dulu. Sholat. Seingat saya tuh ada sholat dulu maghrib. Kita datang ke sebuah masjid saat itu. Masjidnya tuh belum tuntas. Ya, Masih masih langit-langitnya masih bener-bener belum tertutup. Terus saat hujan juga itu berisik. Betul. Tapi di situ kita teman-teman menemukan momen unik. Nah, Apa tuh? Nah, momen uniknya itu adalah yang pertama teman-teman. Karena saat itu kan kalau soal religi ya, kita ini sebenarnya sholat semua. Tapi yang paling semangat itu adalah ini Albert Einstein. Betul. Dan setelah Albert Einstein itu saya, artinya kami berdua memutuskan untuk pertama ke masjid berdua. Nah, Albert Einstein ini wudhu teman-teman, masuk ke ke masjid aman. Tapi saya saat itu biasa kebelet motor. Jadi kalau habis perjalanan jauh itu kayak pengen keluarin terus. Mungkin karena ada getaran-getaran cinta pada saat perjalanan, akhirnya aduh kerasa nih harus dituntaskan nih. Iya. Jadi saya tuh berjalan menuju lorong WC saat itu. Tapi ketika saya berjalan lurus, tiba-tiba mata sebelah kanan saya ini merasakan ada hal aneh. Ada penampakan gitu. Ada penampakan gitu. Ini apa ya? Aku tuh ragu sebenarnya nih. Karena ada dua dugaan. Kalau misalkan saya nengok ke kanan, itu artinya ada WC. Dan saya dugaannya adalah pintunya tidak ditutup. Dugaannya Jadi apakah saya etis kalau saya nengok? Tapi saya penasaran. Soalnya sosoknya tuh hitam saat itu tuh. Waduh. Apakah saya ini melihat hantu? Nah, saya tuh melihat ke kanan. Ternyata ada orang modal tapi nggak ditutup WC-nya tuh. Jadi saya tuh kaget kan, gitu ya. Saya langsung awkward, saya langsung keluar. Saya tuh langsung keluar dari WC, terusan saya bilang ke Mr. Bims sama Kak Dewang, awas ya. Di WC ada orang gila, ada orang yang beol tapi nggak ditutup WC-nya gitu ya. Wah, ditutup pintunya bukan WC-nya. Iya, pintunya.
nggak percaya Mr. Beams. Iya, penasaran dia, datanglah ke sana. Datang. Jadi saya masuk ke masjid, terus dia datang, terus kita intinya sholat. Setelah sholat diceritain lah sama Mr. Beams. Jadi ceritanya gini, pada saat Mr. Beams ke toilet itu, dia berpapasan dengan orang tersebut. Berpapasan, dia Mr. Beams mau ke tempat wudhu dan orang itu juga mau ke tempat wudhu. Mau sikat gigi, katanya bawa sikat gigi, tapi dalam keadaan tanpa busana. Jadi kalau waktu saya beol itu dia sempat pakai baju. Jadi yang tertutup dia malah pakai baju. Iya. Ketika keluar itu mandi real tapi nggak pakai baju. Iya. Jadi bisa si Mr. Beams ini itu lebih kaget daripada yang pengalaman Iya. kan. Karena bener-bener jadi dia itu sikat gigi dan kita sepanjang malam, sepanjang menghabiskan waktu Isya itu ngobrolin itu terus apakah itu adalah orang yang waras gitu. Karena teman-teman kalau kita bicara soal ODGJ ya, biasanya kan ODGJ itu kotor, boro-boro mikirin mandi, tapi ini beol bener di tempatnya, mandi juga bener mandi bersih. Tapi kenapa? Menurut saya gini, Kak Bisma. Pada saat itu masjid dalam proses pembangunan, belum selesai, gelap. Mungkin dia sedikit takut mungkin ya, walaupun di masjid, karena di toilet gelap. Jadi dibuka pintunya. Kenapa dia berani keluar dengan tanpa busana itu? Karena dia menganggap nggak ada orang lain lagi. Jadi aman deh gitu. Atau dia juga perasaannya itu sudah menggunakan semprotan penghilang yang dipakai SpongeBob sama Patrick. Oh iya, bisa jadi. Jadi dia merasa kalau aku tidak terlihat. Nah, itu pengalamannya. Setelah sholat Isya, kita kembalilah ke rumah saudara Mr. Beams. Nah, setelah itu keluarga ini baik sekali, memberikan kita makanan yang enak, lezat, bergizi, yaitu sate. Dan satenya jangan membayangkan satu orang 2 tusuk ya, bener-bener banyak sekali itu berkodi-kodi. Jadi kita sampai bisa makan beberapa kali. Nasinya nambah lagi karena begitu melimpahnya. Tapi lagi-lagi ada sesuatu yang terjadi. Nah, silakan mau Kak Dewa atau saya? Habis maju. Saat itu kejadian begini teman-teman. Kita makan sate, enak sekali. Tapi saat itu satenya itu berwarna kemerahan. Iya, masih merah. Jadi saya menduga nih, wah kayaknya ini nih belum matang. Jadi saya bilang sama Albert Einstein, hey Bud, satenya warnanya merah, kayaknya belum matang ya. Nah kata Albert Einstein-nya, wah kayaknya menggunakan ayam tiren. Jadi tapi masih bisik-bisik gitu ya. Nah terus aku berdebat, karena aku suka kalau berdebat seperti itu. Kalau ayam mati kemarin, ayam tiren nggak kayak gini, warnanya tuh pucat segala macam. Dia kalau misalkan aku nadanya tinggi, lebih tinggi lebih tinggi lagi. Akhirnya dia agak berdiri sedikit terus bilang, ya bakal nggak ayam tiren nggak boleh apa-apa. Maksudnya kalau pakai ayam mati kemarin juga nggak apa-apa. Dan pada saat Albert Einstein itu ngomong seperti itu dalam keadaan hening. Karena apa? Tuan rumahnya menatap dari kejauhan. Betul. Jadi langsung Albert Einstein ini kayak merasa bersalah. Waduh. Dia termenung. Apakah saya salah?